banyak teman-temannya kalau mimisan suka cenderungnya mendangakkan kepala Iya, kan. itu kenapa ya dok? Nah jangan, Nggak boleh karena tuh. Sebelum lanjut nonton videonya, like and subscribe dulu ya. Hai, apa kabar semua? Hari ini saya mau ngobrol bareng dan ngebahas tentang mimisan bareng Dokter Belinda. halo semuanya, apa kabar? Keren dokter. Sehat semua ya? Iya siap dok. Dokter apa kabar dok? Baik, terima Sehat ya, Dok? kasih. Oke, Iya. jadi sesuai permintaan nih, hari ini kita akan bahas tentang mimisan. Yes. Saya rasa mimisan itu adalah salah satu keluhan yang hampir semua orang sedikit banyak pernah lah ngalamin, walaupun mimisan cuma sedikit. Nah, kamu penasaran gak sih kenapa sih kok orang bisa mimisan? Ada orang yang bisa mimisan sering. Saya mimisan kayaknya seumur hidup cuma sekali deh gitu. Yes. Kenapa ya ada orang yang bisa mimisan sering banget? Ah, Yuk sekarang kita kupas tuntas semuanya. yes. Kita kupas tuntas, lihat langsung gambarnya. Ntar Dokter Belinda bakal jelasin ya teman-teman. Nih kita langsung. Yuk. Besok dok, monggo. Oke, teman-teman, kita lihat gambarnya ya supaya lebih jelas. Jadi ini adalah gambar bagian dalamnya hidung. Nah, ini hidung kan suatu struktur yang berbentuk segitiga. Ternyata dalamnya itu seperti ini. Di dalam hidung, terutama di bagian nasal septum atau itu tulang di bagian tengahnya hidung, itu banyak mengalir pembuluh-pembuluh darah dari segala arah. Khususnya di bagian depan di sini, ini adalah pertemuan dari pembuluh darah ini, pembuluh darah ini, pembuluh darah ini. Ini tempatnya tempat perkumpulan, tempat bertemunya disebutnya plexus Kieselbach atau ada juga yang bilangnya namanya area little. Nah, karena adanya perkumpulan ini, daerah inilah salah satu yang paling rawan, paling mudah terjadi luka sehingga terjadi mimisan. Misalnya kita ngupil di sini, jari kita masuk, ngupil-ngupil, kecolok ini bagian sini, langsung terjadi mimisan. Teman-teman misalnya lagi main sepak bola, bola nabrak hidung, boom, sini langsung pembuluh darahnya ruptur, mukosanya robek, terjadi mimisan. Bahkan pada anak-anak kecil kan kayak semua barang suka dimasukin hidung, jari dimasukin hidung. Waktu main, waktu merangkak dia jatuh, waktu jalan dia jatuh. Mimisan ini juga pembuluh darahnya yang pecah, ya. Jadi memang mimisan itu ada dua macam. Ada yang pembuluh darah depan yang pecah, ada pembuluh darah belakang yang pecah. Tapi yang paling sering yang terjadi sehari-hari pada semua orang itu adalah pembuluh darah depan yang pecah. Oke? Nah teman-teman itu udah dijawab ya sama Dokter Belinda kenapa tuh kita mimisan. Nah dok kan itu udah mimisan ya. Gimana cara ngatasinnya kalau kita udah mimisan ya dok? Oke. Jadi pertama teman-teman kalau terjadi mimisan jangan panik. Karena biasanya pembuluh darah yang pecah itu pembuluh darah kecil, tapi karena dia pembuluh darah arteri jadi kelihatannya seperti darahnya banyak. Nah, tapi teman-teman gak usah panik. Pertama, posisi kepala tetap lurus ke depan. Banyak teman-temannya kalau mimisan suka cenderungnya mendangakkan kepala Iya, kan. itu kenapa ya dok? Nah jangan, Nggak boleh karena justru kalau kita mendangakkan kepala, darahnya akan mengalir ke belakang dan bisa tertelan atau kita tersedak oleh darah kita sendiri. Jadi masuk. Betul. Maka posisi kepala tetap biasa aja begini. Lalu teman-teman bisa pencet hidungnya bagian depan. Seperti tadi kan gambarnya itu pembuluh darahnya perkumpulannya di bagian depan kan. Iya. Jadi teman-teman cukup pencet hidung bagian depan. Itu prinsipnya kurang lebih sama kalau teman-teman ada luka, itu kan pakai kasa dipencet, lama-lama kan darahnya berhenti kan. Nah hidung kita pun begitu, teman-teman pencet aja, palingan hitung aja 20 detik, 30 detik gitu. Nanti coba dilepas, biasanya dia sudah berhenti. Oke. Ya. Itu boleh kayak berulang-ulang gitu nggak dok? Karena kita kan kayak misalkan kadang ada yang nggak napas sedikit aja kayak mau mati atau gimana gitu. Boleh. Pada waktu hidungnya dipencet kan bisa nafas lewat Napas dulu. mulut. Oh iya pak, maaf guys. Saya sering pakai hidung gue. Iya. Maaf. Jadi ya pencet aja 20 detik, 30 detik gitu, nanti Terus pas napas dilepas. lewat mulut. Iya, Oke. biasanya sih kalau mimisan cuma yang dari depan itu tidak berbahaya, tidak ada efek samping, teman-teman Oke. gak usah panik, cukup dipencet, dibantu pakai kompres es itu
sudah bisa menghentikan perdarahannya. Oke. Dok, ini kan ada pertanyaan yang satu tuh dari teman-teman yang nonton nih, yang soal yang ini dok. Itu kira-kira gimana ya dok untuk ngejawab si pertanyaan ini, yang nanya ini? Oke, wah ini pertanyaannya panjang ya. Iya. Oke, untuk kasus seperti ini, pertama memang kamu mesti observasi dulu apakah mimisan kamu itu bisa dihentikan dengan pencet hidung saja. Kalau itu memang bisa, ya udah kamu bisa atasi sendiri di rumah. Oke. Tapi ada kasus-kasus di mana sudah kamu pencet sampai bermenit-menit dan dia tidak mau berhenti juga, masih mimisannya deras terus. Itu kamu harus segera datang aja ke UGD. Nanti akan dibantu di UGD karena mungkin kalau itu sampai bermenit-menit tidak berhenti, mungkin penyebabnya adalah sesuatu yang lain, bukan hanya sesimpel pembuluh darah itu pecah. Gitu. Jadi mungkin kita harus eksplorasi lebih dalam kamu itu ada masalah apa di sana. Ya. Oke. Dan untuk pertanyaan khusus ini saya nggak bisa jawab dengan pasti karena kan saya Kenapa, mesti Dok? lihat hidung kamu dulu. Oke. Karena setiap orang struktur hidungnya beda-beda. Apakah memang ada kelainan di struktur hidung kamu atau tidak? Itu nanti kamu boleh datang dan kita bisa lihat. Oke. Dokter tuh bukan paranormal ya guys. Dokter tuh harus mendiagnosanya tuh bener-bener gejalanya apa, terus udah berapa lama, kurang lebih seperti itu, udah apaan aja obat yang dikasih. Kok gue kayak sosok tahu gitu ya? Bener kayak gitu ya dok, kurang lebih dok ya? Enggak, sok tahu. Aku sok tahu ya. Enggak, betul. Gitu. Jadi betul teman-teman, kadang-kadang orang dengan gejala yang sama-sama mimisan, tapi bisa penyebabnya tuh dua hal yang sangat berbeda. Gitu, karena ya makanya itu pentingnya kalau kamu harus memeriksakan diri ke dokter supaya dokternya bisa lihat betul apa yang terjadi pada diri kamu. Jadi kamu nggak ikut-ikutan pengobatan orang lain yang mungkin penyebabnya lain dari kamu. Nggak semua sakit yang di hidung kamu derita itu sama dengan orang yang disakit mimisan juga gitu sih kurang lebih ya dok ya. Iya betul. Nggak semua yang aku rasain tuh sama kayak orang yang rasain. Apaan sih? Maafin ya. Udah. Wah, kayaknya segitu aja dulu untuk ngobrol singkat tentang mimisan bareng Dokter Belinda. Teman-teman jangan lupa jaga kesehatan selalu. Ini masih masa pandemi, kita harus ya dok ya, protokol kesehatannya jaga. Jangan lupa olahraga tuh penting ya dok ya, buat betul. imun biar naik ya dok ya. Betul. Jangan males, ayo olahraga. Iya, dan olahraganya tuh bukan nggak boleh, jangan kayak atlet. Kita olahraga bukan buat jadi atlet, tapi olahraga buat sehat aja. Karena kalau buat atlet berat banget latihannya dan beda olahraganya ya dok. Beda kalau atlet. Beda sama kita yang orang biasa. Oke, sekian gitu aja video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, sama share jika video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Maitriata pamit. Dokter Belinda juga pamit. Sampai ketemu di video berikutnya. Jaga kesehatan selalu. Have a nice day. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.